Kosuke dan Nachan janjian untuk bertemu sebelumnya. Nachan berencana mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh Kosuke untuk membeli obat. Namun ketika mereka sudah bertemu, Nachan lupa membawa dompetnya. Awalnya Kosuke menawarkan alternatif pengembaliannya menggunakan e-money. Namun Nachan ingin langsung mengembalikannya menggunakan uang cash dan juga ia minta tolong untuk diantarkan ke rumahnya. Sementara itu, Tomo masih memikirkan perkataan Nachan tentang rencana setelah pacar berlangganan bubar. Apakah Tomo akan berpacaran dengan Kosuke? Tomo masih ragu dengan perasaan Kosuke kepadanya. Nachan dan Kosuke sampai ke rumah Nachan. Kosuke merasa tidak enak hati untuk pengembalian uang yang tidak seberapa dan mendapatkan ongkos mengantar dari Nachan. Nachan mengajak Kosuke untuk masuk dan meminum teh. Kosuke yang awalnya sungkan akhirnya menuruti permintaan Nachan. Kosuke terus-menerus membahas tentang Tomo kepada Nachan. Nachan pun protes karena ia merasa pacar berlangganannya belum selesai. Kosuke merasa risih dengan sikap manja Nachan, lalu ia berpamitan untuk segera pulang, namun malah ia memecahkan gelas teh yang disuguhkan Nachan sebelumnya. Di sisi lain, Tomo sedang merenung dan memikirkan tentang Kosuke sambil mendengarkan lagu dari kaset pita dan pemutarnya. Lalu ia kaget karena mendapatkan pesan dari Kozuki, laki-laki yang membuat Tomo patah hati. Ia menanyakan kabar Tomo. Tiba-tiba Nachan menyatakan perasaannya terhadap Kosuke. Ia berharap setelah pacar berlangganan selesai mereka masih bisa pacaran. Nachan membuka bajunya di depan Kosuke. Kosuke yang masih berjaga terkejut dan tidak menyangka karena pertama kalinya melihat gunung kembar Nachan yang besar. Lalu Nachan memeluk Kosuke dan menawarkan bercocok tanam. Perasaan Kosuke campur aduk. Ia tersadar lalu menolak ajakan Nachan. Tomo hanya membaca pesan dari Kozuki. Bahkan Kozuki mengaku sudah memutuskan pacarnya dan meminta maaf kepada Tomo. Ia ingin berkunjung ke rumah Tomo. Tomo tetap tidak membalas pesan dari Kozuki sampai bus datang dan ia menaikinya. Tomo melihat bayangan dirinya duduk di dalam bus. Kemudian ia tersadar dan memutuskan untuk menghapus kontak Kozuki. Nachan merasa sedih karena ditolak oleh Kosuke. Padahal sebelumnya Kosuke sangat perhatian kepada dirinya. Kosuke hanya bisa berterima kasih atas suguhan tehnya dan meminta maaf lalu meninggalkan Nachan. Beralih ke Sumire. Di kantor, ia sedang merayakan sebuah keberhasilan dalam pekerjaannya. Lalu ia digoda oleh rekan kerjanya yang selama ini sudah memperhatikan Sumire. Padahal rekan kerjanya adalah laki-laki yang sudah mempunyai istri. Sumire dan Yori melanjutkan kencannya. Mereka membicarakan tentang rekan kerja Sumire yang menggodanya padahal sudah beristri, lalu membicarakan hubungan Yori dengan Nachan. Ternyata memang Yori dari awal tidak mencintai Nachan. Tidak disangka Sumire menyukai pemikiran Yori. Suka dan cinta itu berbeda. Sumire menebak bahwa Yori yang sekarang adalah karena Yori pernah patah hati dengan seseorang. Yori berharap ingin melanjutkan hubungannya dengan Sumire pasca berakhirnya pacar pelangganan. Namun ditolak oleh Sumire. Sumire pun pamit meninggalkan Yori. Lalu Yori menemui Nachan. Yori meminta maaf dan mengakui bahwa Yori hanya memanfaatkan perasaan Nachan saja. Nachan masih shock belum menerima kenyataan tersebut. Lalu Yori meninggalkan Nachan yang sedang sedih begitu saja. Shut the fuck. Tomo mendapatkan pesan dari Nachan yang menyalahkannya. Nachan merasa bahwa Tomo curang karena Tomo akan berpacaran dengan Kosuke dan sikapnya yang jahat ke Kosuke. Lalu Tomo menemui Nachan untuk memastikannya. Nachan protes kepada Tomo bahwa Kosuke tidak memperlakukannya dengan baik seperti Kosuke memperlakukan Tomo. Padahal masih dalam status pacaran berlangganan. Menurut Nachan, hal itu sangat menyakitkan. Bahkan Yori yang awalnya memilih Nachan juga kini meninggalkannya. Lalu Nachan bertanya apakah yang Tomo lakukan sehingga Kosuke begitu menyukai Tomo. Nachan berharap tidak dipertemukan Kosuke jika akhirnya seperti ini. Tomo hanya bisa menjawab maaf dan tidak akan melepaskan Kosuke untuk Nachan. Tiba-tiba Nachan menampar Tomo lalu pergi meninggalkannya. Kosuke berjalan menuju rumah Tomo karena pesannya tidak pernah dibalas. Tidak sengaja bertemu dengan Tomo di jalan, lalu Kosuke menyapa Tomo. Tomo menangis dan meminta maaf. Kosuke membawa Tomo masuk ke dalam rumah. Kosuke baru pertama kali melihat Tomo menangis terseduh-seduh.
Tomo menjelaskan bahwa ia selalu seperti ini ketika sendirian. Ia merasa bersalah karena keegoisannya, situasinya jadi runyam dan melibatkan Kosuke di dalamnya. Kosuke pun mengiyakan pernyataan Tomo. Lalu Kosuke menanyakan apa yang sebenarnya Tomo inginkan. Tomo hanya menginginkan dicintai dengan wajar. Tomo takut Kosuke akan mengkhianatinya. Lalu Kosuke menyuruh Tomo untuk menyatakan suka terhadap Kosuke dan hanya menginginkannya saja. Tomo enggan mengatakannya karena malu, namun malah membahas darah yang ada di baju Kosuke. Kosuke menjelaskan bahwa darah tersebut adalah darah dari jari Ina-chan yang terluka karena pecahan cangkir teh. Kosuke dan Tomo saling menunjukkan rasa cemburunya. Tomo senang baru pertama kali ada yang cemburu dengannya. Kosuke pun menginap di rumah Tomo. Saat Kosuke tertidur lelap, Tomo menyatakan sukanya terhadap Kosuke. Ternyata dari dulu Tomo selalu tidak beruntung dalam percintaan, padahal ada Kosuke yang selalu mengharapkannya. Pagi harinya, Kosuke terbangun dengan posisi tangan bergandengan dengan Tomo. Lalu Tomo mengantarkan Kosuke pulang kampung dengan terburu-buru. Mereka berjanji akan bertemu kembali. Tomo mengirimkan pesan kepada Sumire tentang berakhirnya hubungan pacar berlangganan dan meminta maaf. Seperti biasa, Sumire yang lebih dewasa dan cuek pun tidak mempermasalahkannya. Namun, Ina-chan tidak pernah membalas pesan Tomo. 2 minggu berlalu, ternyata Sumire dan Yori masih berhubungan dengan baik karena Sumire dan Yori mulai saling menyukai. Ina-chan bertemu dengan laki-laki baru yaitu seniornya. Tomo akhirnya bertemu kembali dengan Kosuke. Tomo masih canggung sebagai pacar Kosuke. Tomo yang sekarang lebih berani mengungkapkan isi hatinya. Tidak sengaja, semua anggota pacar pelangganan berkumpul di satu tempat yaitu di bioskop. Mereka pun menjalani hubungan dengan pasangan masing-masing dan bahagia. Terima kasih telah menyimak alur cerita film Subusuke Kanmujo. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe dan like. Nantikan cerita film-film selanjutnya. Terima kasih.